Halo, nama saya Bayu Saputra. Saya alumni SMK Tak di jurusan RPL tahun angkatan 2016. Kali ini saya diminta oleh panitia OSIS untuk memberikan testimoni selama saya sekolah di SMK Tak pada jurusan RPL. Sedikit informasi, jadi jurusan RPL adalah pecahan dari kelompok ilmu IT, di mana RPL itu intinya membuat suatu sistem yang tidak bisa disentuh oleh manusia dan dijalankan oleh komputer. Bahasa lainnya adalah software. Keilmuan IT juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software, hardware, dan brainware. Dan yang teman-teman pelajari nanti ketika sudah bersekolah adalah software dan brainware. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman juga sedikit belajar tentang hardware, paling tidak routing jaringan menggunakan modul router. Itu sedikit informasi terkait RPL. Nanti lebih lanjutnya bisa didapat di sekolah. Lalu yang saya sampaikan adalah selanjutnya prospek kerja ketika teman-teman sudah lulus di jurusan RPL itu, entah kalian melanjutkan kuliah atau maupun bekerja, bebas bisa. Jadi kalau teman-teman mau melanjutkan ke dunia pekerjaan, teman-teman bisa mendaftarkan atau melamar di industri perusahaan-perusahaan yang kebanyakan sekarang sih membutuhkan tenaga-tenaga IT ya, industri maupun perusahaan-perusahaan itu. Apalagi startup tidak menutup kemungkinan pasti membutuhkan tenaga ahli IT. Lalu yang selanjutnya adalah government, pemerintahan itu pasti butuh, apalagi dengan adanya Grand Design Indonesia tahun 2025 sampai 2025 yang tertuang pada Perpres nomor 95 tahun 2018 itu merancang sebagai dasar induk merubah tatanan pemerintahan menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Singkatannya adalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Atau yang paling banyak digemari oleh fresh graduate atau lulusan-lulusan itu adalah freelancer, teman-teman. Jadi freelancer itu gambaran kasarannya adalah teman-teman menerima project, terus teman-teman mempunyai kesepakatan dengan ownernya berapa nilai projectnya. Setelah project itu selesai, teman-teman yang dibayar. Itu yang booming lah katakan sekarang ini, freelancer. Itu terkait prospek kerja. Lalu apa saja yang dipelajari pada jurusan RPL nanti? Banyak teman-teman, banyak yang dipelajari, nggak bisa dalam video singkat ini. Tapi intinya teman-teman itu harus rajin dan ulangi, dilatih apa yang sudah diajarkan oleh guru Anda. Satu hal teman-teman perlu diingat, pelajaran algoritma adalah pelajaran dasar dan paling pokok untuk melanjutkan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya, karena kuncinya belajar pemrograman atau khususnya di RPL ini adalah algoritma. Jadi algoritma Anda harus sering dilatih, sering diasah. Algoritma itu apa, lalu bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikannya itu bagaimana, itu pokoknya dasar dari semuanya itu adalah algoritma. Pelajari teman-teman. Jika Anda sudah pelajari algoritma dan menguasainya, Anda pasti bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Itu saja dari saya, alumni SMK Tak tahun 2016. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang nonton ini. Sebelumnya saya kenalan dulu. Jadi nama saya Julius Johannes. Saya alumni SMK Tak tahun 2019. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton ini baru masuk atau calon murid SMK 17, berarti saya 2 tahun di atasnya kalian. Untuk sekarang saya kerja di Victoria Travel di Jalan San Antonio, Pakuan City. Saya di SMK Untak juga ngambil usaha perjalanan wisata. Jadi menurut saya itu cukup relate. Bukan sebuah kebetulan saya ngambil itu dengan cukup perencanaan kalau menurut saya. Jadi salah satu hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian memilih jurusan adalah kalian mau jadi apa nanti.
beberapa orang mikir, nggak apa-apa saya ngambil sesuatu yang tidak sesuai dengan jurusan saya supaya ilmu saya dapat banyak. Itu betul, dan banyak orang yang nggak seperti itu. Tapi kalau menurut saya ingin fokus ke suatu hal, sehingga yang saya lakukan itu bukan cuma pekerjaan atau profesi yang bagaimana. Saya mau jadikan itu sebuah profesionalitas yang menurut saya itu cocok di saya. Saya di Victoria Travel sebagai bagian servis. Kalau buat yang kalian yang belum tahu servis di bagian travel itu apa, jadi saya meliputi divisi tour, saya meliputi tiketing. Tour tiketing ini ada internasional dan domestik. Saya juga kalau misalnya lagi rame gitu, saya juga pegang visa, paspor, intinya apa saja yang kalian butuhkan untuk berwisata, itu bagian saya di sana. Jadi ada servis, ada akuntansi, dan lain-lain. Sedikit mau cerita, karena memang saya di sini untuk bercerita, bukan ngomong-ngomong sendiri kan. Mungkin kalau misalnya kalian mencari nasihat tentang jurusan apa sih yang harus kalian pilih, atau sekolah mana sih yang harus kalian pilih, karena 3 tahun itu gak bentar. 3 tahun itu gak bentar. 2, 3 tahun itu gak murah. Kalau misalnya kalian bayar SPP sebulan 300, uang masuk sekian, 3 tahun berapa? Jadi salah memilih jurusan itu hal yang menurut saya jangan sampai terjadi gitu. Itu salah satu kenapa saya udah dari SMP udah lurus, saya pengen jurusan ini. Kenapa pariwisata? Ini karena saya ngomong, katanya pihak OSIS mau ngomong di depannya anak-anak pariwisata. Saya ngomong tentang pariwisata juga, karena menurut saya pariwisata itu luas banget, sudah luas banget, banyak jalan-jalannya, banyak asik-asik seru-seruannya segala macem. Even gak ada kerjaan tetap balik di kantor, tapi ngerencanain itu aja udah seneng kalau menurut saya pribadi. Terus di pariwisata kalian gak harus kerja seperti saya di travel. Oh ya, kebetulan sebelum saya masuk travel juga saya open tour sendiri, misal kayak ke Bromo, ke Ijen. Saya jadi guide-nya sendiri, saya jadi tour leader-nya sendiri. Saya pernah ngurusin paspor meskipun waktu itu saya belum mengikuti travel. Jadi pariwisata itu luas sekali. Beruntunglah kalian yang memilih pariwisata, karena tidak dipilihkan tapi karena memang kalian punya interest di bagian itu. Karena itu pada saat kalian kerja, kalian baru nyadar pas itu kalian kerja. Ya gitu aja sih. Terus sudah gitu aja, karena waktunya mau habis juga. Oh iya, karena waktunya sisa 30 detik, kalian boleh nanya ke saya, entah teman-teman OSIS bisa pertimbangkan untuk Q&A bersama saya, karena saya mau bagikan kalian 1 kamar gratis di Bali Paradise Resort. Caranya dengan cukup bertanya saja, dan saya pilih jawabannya. Sudah, waktunya hampir habis. 3, 2, 1, makasih. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Terfatoni. Saya bisa dipanggil Rahmat. Profesi saya sebagai Hotel Manager di Collection O Managed by Oyo. Saya adalah alumni SMK 17 Agustus 1945 tahun 2011. Saya bertanggung jawab untuk semua operasional, mulai dari housekeeping, front office, engineering, bahkan security, dan juga bertanggung jawab untuk prabalugi hotel tersebut. Saya mengawali di dunia perhotelan sebagai training di Hotel Equator Surabaya, itu sekitar tahun 2009. Setelah itu, setelah magang 6 bulan, saya di sana jadi daily worker selama 6 bulan. Setelah
Setelah lulus saya keterima di Hotel Oval sebagai waiter di situ. Setelah 1 tahun saya ke Santika Jemur Sari. Di sana saya selama 3 tahun sebagai waiter, terus naik jadi captain. Setelah itu sekitar tahun 2012 saya pindah ke area Jemur Sari lainnya, yaitu di Yellow Hotel Jemur Sari. Karena saya mulai naik sebagai head supervisor. Setelah 3 tahun berselang, saya merantau ke Sidoarjo. Saya ke Sun Hotel Sidoarjo, karena sebagai asisten food and beverage manager selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya balik lagi ke Surabaya ke Core Hotel Bonnet sebagai food and beverage manager. Di situ kurang lebih selama 1 tahun, itu saya dapat tawaran di Collection O Lifestyle Surabaya sebagai hotel manager. Dan sekarang saya pegang kurang lebih sekitar 3 properti di Collection O Managed by Oyo. Pesan-pesan untuk adik-adik kelas yang sekarang lagi belajar, tetap semangat, tetap fokus di dunia perhotelan, dan siapkan diri kalian untuk dunia perhotelan.